Ya, selamat pagi, Shalom, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa walaupun dengan Zoom, tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, di rumah saudara, dimanapun saudara berada, dan Tuhan akan memberikan segala yang terbaik bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan secara singkat. Saya janji singkat, saudara. Nanti kalau terlalu lama tolong diingatkan. Dan tema yang sudah seperti saudara-saudara ketahui semua adalah Shine Like Star. Mari kita baca ayat yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saya sudah siapkan ayatnya, kita baca bersama-sama ya, saudara-saudara semua. 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat ini, sehingga, ayo, bersama-sama dengan suara yang keras, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Yes. Jadi saudara-saudara, lewat ayat ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini sekarang hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Dunia ini benar-benar sudah gelap dan sesat, saudara. Ya, tapi kita semua sebagai orang percaya itu tidak ikut-ikutan bengkok dan sesat, tetapi justru oleh Paulus diharapkan memancarkan cahaya seperti bintang-bintang di langit yang bersinar di tengah kegelapan malam. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi saudara dan saya ini dipanggil untuk menjadi terang seperti bintang di langit di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa bersinar seperti bintang-bintang di langit? Caranya, saya catat di sini, saudara-saudara semua. Yang pertama adalah bersatu dengan terang Kristus. Ini yang pertama, bersatu dengan terang Kristus. Mari kita baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Bisa dikeluarkan. Nah, Yohanes 8 ayat 12, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi jelas di sini, saudara-saudara semua, dikatakan bahwa terang sesungguhnya yang menerangi dunia adalah Kristus Yesus. Tidak ada terang yang lebih bercahaya yang bisa menerangi dunia yang sudah semakin gelap dengan kejahatannya selain daripada terang Kristus ini. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa bersinar seperti bintang-bintang, maka tidak ada jalan lain, saudara. Selain kita nempel, selain kita bersatu dengan sumber terang tersebut. Jadi kalau kita mau bersinar, nggak ada jalan lain. Kita nempel. Kita bersatu dengan terang ajaib tersebut, saudara. Sama seperti lampu di rumah saudara. Ya, itu bisa nyala, bisa terang. Karena apa? Karena nempel atau karena bersatu dengan pusat sumbernya, yaitu PLN. Makanya menjadi percuma kalau saudara punya lampu yang indah, yang mahal, terbuat dari kristal atau apapun, mas saudara ya, menjadi percuma kalau lampu tersebut tidak terhubung dengan sumbernya, karena lampu tersebut tidak akan bisa menyala, saudara. Demikian kita, kalau kita mau mengeluarkan cahaya,
kita mau mengeluarkan sinar seperti bintang, harus terhubung dengan sumbernya. Dan sumber segala sumber yang memancarkan terang ajaibnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menerangi dunia, dan terangnya tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Yang setuju katakan amin. Maka itu hidup kita, saudara, nggak ada jalan lain. Harus nempel, harus terhubung dengan sumber terang tersebut. Dan kalau kita nempel, kita terhubung dengan terang tersebut, maka yang akan terjadi ini, saudara. Matius 15 ayat yang ke-14. Matius 15 ayat yang ke-14. Kita baca ya, 2, 3. Kamu, jadi saudara semua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perhatikan kalimat yang pertama, saudara, kalimat A-nya. Kamu, saudara semua, adalah terang dunia. Ini yang terjadi, kita semua adalah terang dunia. Kita ini adalah shine like star. Seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Itulah hidup saudara dan saya. Jadi terang, menyinari dunia ini. Jadi sekali lagi yang saya perlu tegaskan di sini adalah bahwa identitas kita sebagai orang percaya ini jelas, yaitu menjadi terang bagi dunia. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang percaya itu adalah lilin. Enggak loh, saudara. Ya, yang Alkitab katakan adalah kita ini bercahaya seperti bintang-bintang yang bercahaya menerangi langit yang gelap, saudara. Ada perbedaan yang signifikan antara lilin dengan bintang. Kalau bintang itu menghasilkan cahaya sendiri, ya, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah harus dinyalain sama orang. Beda dengan lilin. Lilin itu baru bercahaya ketika lilin itu harus dinyalakan, maksud saya, baru bercahaya. Nah, cahaya lilin itu akan pudar dan padam. Kalau bintang tidak akan pernah pudar cahayanya sampai kapanpun. Kalau lilin itu kreasi dari manusia, sedangkan bintang kreasi dari Allah semua. Dan kita semua adalah kreasi dari Allah. Makanya kita ini seperti bintang. Oleh sebab itu, jadilah bintang yang bersinar menerangi dunia yang semakin gelap dengan kesesatan dan kebengkokannya. Jadi, bagaimana caranya? Makanya yang pertama adalah tidak ada cara lain kecuali kita nempel dan terhubung dengan terang tersebut, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, saya hari ini hanya bawa 2 poin, saudara. Kan tadi saya udah janji untuk bicara singkat. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bersinar seperti bintang? Maka yang kedua adalah kita harus menjadi teladan. Dengan cara apa? Dengan cara melalui perbuatan baik kita. Kita baca Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca ya bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, jadi cara yang kedua untuk kita bisa bersinar seperti bintang di langit adalah dengan cara memberikan teladan hidup bagi orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik kita, saudara. Ingat loh, yang namanya sinar itu, yang bercahaya, itu selalu menarik perhatian orang. Artinya hidup kita itu menjadi sorotan banyak orang. Maka itu kita harus punya buah-buah roh dalam hidup kita. Salah satunya adalah kasih. Nah, salah satu ciri atau perwujudan dari kasih itu adalah memberi. Betul nggak, saudara? Ya. Begitu kasihnya Tuhan akan dunia ini, maka dia berikan anaknya yang tunggal. Wujudnya adalah dia mengasihi dengan cara memberi.
Wujud yang lain adalah saling mengampuni. Jangan ada dendam. Kalau sekarang saudara ada yang lagi kesel sama teman booster yang lain, ya, berani nggak saudara datengin? Waduh, Pak Ivan, dia yang salah, Pak. Oh, saya nggak peduli saudara siapa yang salah, saudara. Yang saya mau challenge sama saudara adalah siapapun yang salah atau siapapun yang benar, berani nggak saudara datengin? Saudara minta maaf. Nggak peduli siapa yang salah. Ya, saudara minta maaf walaupun saudara mungkin merasa tidak bersalah. Nah, itu baru yang namanya bersinar seperti bintang di langit, saudara. Ya, berani nggak saudara? Dalam melayani yang namanya selisih paham, ada gesekan, itu biasa, saudara. Justru ini kesempatan kita untuk melakukan teladan dan perbuatan baik. Kalau semua kita punya inisiatif terlebih dahulu untuk say sorry, ya, saya yakin pelayanan kita dahsyat, saudara. Di mata Tuhan kita ini juga menjadi anak-anak yang hebat di mata Tuhan, saudara. Nah, karena kita ini jadi sorotan, maka kita juga harus bijak, saudara. Khususnya dunia sekarang ini kan sudah dunia sangat modern, saudara. Yang saya maksud bijak itu adalah bijak dalam bersosial media, saudara. Jangan posting foto-foto atau video yang tidak baik, yang tidak senonoh, baik itu foto kita sendiri maupun foto orang lain. Amin, saudara. Ya, jaga IG kita, Facebook kita, sosial media kita, ya. Jadi intinya yang saya mau sampaikan di sini, hidup kita harus benar-benar jadi teladan. Jangan bikin siak orang lain, saudara. Loh, anak Tuhan kok gini, melayani kok begini, gitu. Tapi ketika orang lain melihat hidup kita, mereka diberkati dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saya beri contoh Daniel, kita baca ya, Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat ketiga. Baca yuk, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi Daniel sekalipun hidup di tengah bangsa yang menyembah berhala, ia tidak terbawa arus. Hidup Daniel tetap berkenan dan jadi berkat. Tantangan bagi kita ini memang saya harus mengakui berat, saudara. Karena tadi dikatakan ayat yang tadi kita sudah baca, kita itu hidup di tengah masyarakat yang bengkok dan sesat, dan gelap dan jahat dan nggak karuan-karuan, saudara. Maka itu kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak kuat iman kita nggak nempel sama Tuhan, maka bukan kita bisa bersinar seperti bintang, tapi kita bisa ikut arus dunia yang jahat ini, saudara. Kalau yang lain merokok, kita ikut merokok. Gimana kita bisa jadi teladan dan berkat, saudara? Kalau yang lain suka minum minuman keras, suka judi, kita juga ikut suka minum minuman keras dan suka ikut berjudi. Bagaimana kita bisa jadi teladan dan bisa jadi berkat bagi orang lain, saudara? Kalau yang lain pacaran nggak benar, kita juga sama dengan mereka. Bagaimana kita bisa jadi teladan dan berkat? Kalau yang lain hidup bebas, semau gue, kita juga sama. Bagaimana kita bisa jadi teladan dan berkat bagi banyak orang, saudara? Mungkin saudara berkata, Pak, dulu hidup saya hancur. Nggak karuan-karuan, Pak. Apa Tuhan mau menerima? Apa Tuhan mau mengampuni aku? Jawabnya jelas, saudara, mau. Bahkan, ingat nih, catat baik-baik, saudara. Dia tidak ingat-ingat lagi kesalahan dan dosa kita. Tuhan tuh kalau udah nggak ingat lagi. Kayak iklan Panadol zaman dulu, saudara. Dia lupa kalau pernah sakit. Itu Tuhan. Kalau dia mengampuni, dia nggak ingat lagi. Yang penting kita ini bertobat, saudara. Yang setuju katakan amin. Kita dulu itu, sebelum dalam Tuhan, status kita sama. Hidup kita ini nggak karuan-karuan. Hidup kita tidak berkenan.
Kita semua punya latar belakang yang sama. Tapi hari ini kalau kita mau bangkit, maka kita semua akan bersinar seperti bintang di langit. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Itu dibaca, saudara, supaya ini menyadarkan setiap kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, lalu nanti kita sambung ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita baca yuk, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah, ini status kita semua, saudara. Tetapi sekarang, perhatikan, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang dulu kita gelap, saudara. Tapi sejak kita melayani, sejak kita terima Tuhan Yesus, maka hidup kita jadi terang. Maka itu kita harus hidup sebagai anak terang. Maksud ayat 8 begini kan, saudara. Ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Haleluya. Saya berdoa, saudara, setiap saudara akan menjadi bintang yang bersinar. Bahkan harus menjadi bintang yang bersinar. Bersinarnya itu bukan bersinar sebentar padam. Enggak, saudara. Tapi bersinar terus menerangi dunia. Semakin gelap dunia ini, semakin terang bercahaya. Caranya bagaimana? Harus terhubung, nempel dengan sumber terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kalau kita mau bercahaya, hidup kita ini harus menjadi teladan. Dan itu ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin. Thank you, Pastor Ivan, untuk firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan dan mengingatkan kita kembali agar kita harus seperti bintang itu harus selalu dekat sama Kristus, dan agar kita tetap bersinar seperti bintang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Halo Booster, apa kabarnya nih? Hari ini kita ada kesempatan loh buat tanya jawab dengan Head Director Booster kita. Kenal dong, siapa dong Head Director Booster kita yang keren? Yuk kita tanya sama-sama ya. Kita langsung aja ya, saya akan memulai pertanyaannya. Pastor Ivan, kalau boleh tanya nih, apa sih harapan gereja sama Booster gitu, dan apa kiat-kiatnya supaya Booster dapat menjadi berkat? Ya, puji Tuhan, ini satu pertanyaan yang baik. Kalau harapan dari gereja itu begini, saudara-saudara semua, bahwa kalau kita sudah pernah ikut M1, tentu kita ingat bahwa salah satu yang mau ditampilkan oleh NDC itu adalah gereja yang sehat dan modern. Nah, untuk modern inilah ya salah satunya adalah dengan tampilnya saudara-saudara semua sebagai booster ya, yang ikut memeriahkan, ikut membuat ibadah ini menjadi dinamis, bukan suam-suam gitu. Jadi harapannya adalah ketika jemaat melihat saudara menjadi booster dengan menari, bernyanyi, dengan menyembah kepada Tuhan, iman dari jemaat itu dikuatkan dan dibangkitkan. Bahkan kalau harapan yang lain adalah jemaat-jemaat yang punya talenta yang sama dengan saudara itu juga akhirnya bisa ikut bersama-sama saudara melayani, menjadi bintang yang menerangi. Yes. Ya. Oke ya, keren nih. Ternyata booster ini cukup penting loh peranannya. Benar kata Pastor Ivan. Kadang-kadang kan orang ke gereja ada yang
mungkin lagi banyak masalah, tapi saat lihat booster, gimana semangatnya istilahnya, menari, bernyanyi, jadi mereka lupa tuh sempat fokus dan akhirnya mereka juga tetap ada sukacita gitu, yang ada timbul dalam mereka. Gitu ya Pak Pastor Ivan ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Cici mau kasih kesempatan nih buat 2 orang untuk bertanya. Jadi bukan Cici aja nih, balik lagi Cici mau kasih pertanyaan buat kasih kesempatan dan hadiahnya asik loh. Nih, coba lihat nih. 2 tiket nonton di XX1 Premier di Living World dan CGV di Central Park. Asik kan? Nanti nih tiketnya juga 2. Boleh ngajak Ibu Ruth, boleh ngajak Pastor Ivan, boleh deh, pokoknya bebas ya. Nah, cara bertanyanya seperti ini. Booster bisa chat nama kalian secepat-cepatnya. Dan yang namanya muncul pertama, host akan memanggil. Namun bagi yang mau bertanya, seperti biasanya, passwordnya loh ya. Passwordnya nih ya. Lihat dulu nih Cici nih. Aku nanya. NDC Booster. Keren. Gitu dong ya. Ayo semangat nih NDC Booster ya. Sekali lagi. Aku nanya. NDC Booster. Keren. Oke ya. Jadi setelah hitungan ketiga, mulai tulis 1, 2, 3 baru tulis nama kalian ya. Oke ya, ayo ready. 1, 2, 3. Oke, siapa nih host sih? Yang pertama. Cindy. Oke, Cindy. Silakan Cindy. Jangan lupa passwordnya ya. Saya nanya. Booster Woman keren. Naik. Keren. Ya, silakan Cindy. Shalom Pak Pendeta, salam burut, shalom semuanya. Saya Cindy dari Women LW, saya mau tanya, bagaimana sih sebenarnya membedakan ya, kita sebagai ibu-ibu ini agak sulit membedakan untuk memilih pergaulan yang sehat, yang tepat, yang bijaksana buat kehidupan kita sehari-hari gitu, dalam bertemanan atau kita dalam komunitas, itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ibu Ruth yang mau menjawab? Pak Ivan aja Pak. Oh, saya yang menjawab gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya adalah bagaimana membedakan pergaulan yang baik atau tidak baik. Menurut saya begini, Bu ya, segala sesuatu itu diukur dengan manfaat. Apakah kita ini bergaul dengan teman-teman itu bermanfaat nggak? Manfaatnya adalah untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, yang ngomong rohani itu nggak harus setiap kali kumpul baca Alkitab bareng-bareng, menyembah bareng-bareng, nggak begitu sih, ya. Tapi kita kumpul itu bisa jadi kita ngomongin kita ini sekarang mau bikin apa ya untuk komunitas kita. Kita mau bikin apa ya untuk membantu orang-orang yang susah. Kita ini mau melakukan apa ya untuk membantu anggota KOR kita yang bermasalah. Atau kita mau nengokin siapa ya yang sekarang lagi sakit, kita besuk kalau udah boleh besuk tentunya, kalau sekarang kan masih belum. Jadi kumpul itu carilah yang nantinya bermanfaat, itu maksud saya, supaya itu kita juga mengalami pertumbuhan di dalam rohani kita. Jangan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, apalagi sorry ya, kalau ibu-ibu udah ngumpul, biasanya bergosip pria, ya, ngomongin suaminya masing-masing. Ah, itu nggak bermanfaat kalau menurut saya gitu. Mendingan kita kumpul melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itu kira-kira jawaban dari saya. Kalau Ibu Ruth mau tambahkan, silakan. Oke, mungkin kalau saya bisa kasih tambahan, maaf nih, kita sekarang tuh lagi ngobrolnya seputar booster. Jadi mungkin memang ini agak berbeda dari Women. Biasanya kita setelah firman Tuhan,
biasanya yang dibicarakan bertanya mengenai firman Tuhan. Tapi karena ini kan jarang nih booster ketemu, jadi ya ini nggak apa-apa, mungkin agak sedikit ini. Jadi kita mau nanyanya sekitar booster. Mungkin begitu ya, tapi mungkin ada intermezzo dikit lah gitu ya Pak Ivan ya. Gitu Yasin. Oke Yasin, cukup ini. Jadi sekali lagi mungkin kita tetap lingkungan di dalam Tuhan pasti lebih baik. Oke ya, untuk next pertanyaan yang kedua. Cici ngertiin lagi ya, kita mau ngomongin lagi sekitar booster. Mungkin kan saat ini kita udah cukup lama nih vakum. Nanti kadang-kadang di onsite, kadang-kadang di online lagi. Ini gimana nih ke depannya? Mungkin teman-teman bisa nanya mengenai sekitar booster. Oke ya, next ya. Yang kedua nih. Ayo siap-siap. Sebelum 1, 2, 3 belum ditulis namanya ya. 1, 2, 3. Siapa ya, Helis? Tasya ya kayaknya ya? Selena. Oh, Selena dari NLW 12. Oke. Selene, Ya. Selene. Ayo Selene. Jangan lupa passwordnya yang keren. Aku tanya, booster keren. Oke, sip. Ayo silakan Selene. Oke, aku mau nanya nih. Kan selama ini kan kita booster kan udah vakum cukup lama ya. Dan kita kan cuma ketemu by Zoom meeting kayak gini. Untuk depannya ada nggak ya seperti program baru untuk booster ini? Terima kasih. Ibu Ruth atau saya yang jawab? Iya, Selena. Kalau ngomong program Ibu Ruth aja. Ya. Iya, Selena, memang untuk booster di NLW dan CP, rencana dalam hal ini saya dan Pak Ivan sudah merencanakan untuk bulan November kita bisa mulai onsite, pelayanan onsite ya. Jadi November, tanggal 7 November kita mulai onsite. Mungkin leader sekalian juga sudah memberitahu karena namanya saya sudah dapat, pelayanan kalian untuk dari jam berapa sudah dapat. Jadi kita berdoa mulai 7 November kita starting dan selamanya ya kita bisa onsite lagi, tidak lagi dulu pernah diputus menjadi online lagi. Nanti semua setelah bulan November di CP, di LW dan di BW semua untuk pelayanan booster kita mulai onsite. Sebab itu NDC Booster persiapkan diri kalian ya. Gitu aja. Mungkin Pak Ivan ada yang lagi? Ya, kalau saya sebenarnya punya harapan Ibu Ruth dan teman-teman semua, saudara-saudara semua, setiap memang kan bulan November gitu, mulai akan di semua tempat ada. Tapi misalkan di LW gitu ya, zaman sebelum pandemi, saya melihat di LW itu ada banyak yang boleh saya sebut senior gitu ya, yang tampil di sebagai booster kan, termasuk Cici kita yang jadi host ini gitu ya. Nah itu sekali-sekali tampil lah gitu ya, jadi teladan supaya menjadi shine like star. Amin. Ya, Waduh. buat anak-anak yang lebih muda, tampil aja yang LW yang jam 9 misalkan gitu. Oh ya kan? God. Karena kalau yang jam 9 kan memang rata-rata yang hadir kemungkinan senior-senior gitu. Jadi berkat lah gitu. Itu harapan saya sih. Bila perlu minggu besok. Nggak usah harus November. Oke. Harapan saya. Oke, nanti dipertimbangkan. Oke, thank you Pak Ivan. Oke, thank you ya. Q&A-nya mungkin sampai di sini aja. Sekali lagi Cici pesenin semuanya harus semangat. Kita harus bersinar seperti bintang seperti yang Pak Ivan katakan. Oke ya, thank you ya. God bless semuanya.